Kalau untuk sektor yang lain, misalnya di bidang pendidikan, bidang olahraga, bidang yang lain, perempuan itu setara. Kalau kita mau bilang, perempuan itu dia adalah superwoman dia. Ya, luar biasa. Perempuan itu luar biasa. Perempuan itu dia mengubah pandangan laki-laki bahwa dia bisa sebagai penggerak, tetapi dia juga bisa sebagai pendukung. Mereka tanya bermama, mama sudah makan, padahal mungkin dia belum makan. Tetapi itulah perempuan. Perempuan dimanapun dia berada, dia selalu melakukan segala hal yang baik. Halo Sobat Bicara. Oke, jadi di hari ini tuh kita mau bicara-bicara. Nah, tong bicara-bicara tuh dalam rangka Hari Wanita Internasional atau International Women's Day yang dirayakan setiap tanggal 8 Maret. Nah, kita mau bahas tentang tong punya topik di podcast kali ini yaitu setara itu nyata. Dan yang akan bertindak sebagai host, saya Samuel Mirino. Di sini saya tuh telah mengundang seseorang yang sangat hebat dan luar biasa di bidangnya. Ya, saya akan berikan kesempatan kepada beliau untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Iya, terima kasih. Ade Mirino aja saya panggil ya. Iya, apa-apa. Iya. Oke, sebelum kita lanjutkan di hal-hal tentang perempuan, saya akan memperkenalkan diri saya karena tak kenal maka tak sayang. Nama saya Johanna Christina Naomi Kamaisra, dipanggil saja Jo. Saya besar itu di Sorong sini dan saya adalah perempuan asli dari Sorong Selatan, dari Kabupaten Sorong Selatan, di Kampung Sasne, Distrik Sawiat. Di situ. Jadi kalau kita melihat hari-hari ini perempuan punya banyak masalah ya. Iya, benar. Dan kebetulan saya juga seorang akademisi, sehingga saya akan bisa membahas hari ini yang tema yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua, yaitu setara itu nyata. Kita akan membahas dia dari mungkin dari segi akademisi dan juga segi sebagai seorang NGO atau pekerja kemanusiaan. Begitu kakak. Baik, Mama. Jadi, kamu punya saudara-saudara perempuan dong di rumah, dong setahu toh, Mama dia punya latar belakang, dia punya nama semua toh. Oke, kamu akan lanjut untuk membahas kali ini tentang masalah perempuan lagi. Jadi, kan yang perempuan-perempuan tuh, kan simak baik-baik sampai dengan podcast ini selesai. Kamu akan dapat banyak sekali pengetahuan tentang pembahasan di saat ini. Oke, Mama, kamu mulai sudah? Siap. Iya. Oh, saya panggil Mama tidak apa-apa kan? Oh, tidak apa-apa. Iya. Mau Mama, mau Mbak, juga kakak juga tidak apa-apa. Iya. Tapi Mama mungkin lebih cocok supaya tong ada maksudnya Iya, ada supaya rasa nyaman. Iya, betul itu lagi Mama. Oke. Ma, tong punya topik yang ketong angkat khususnya dalam podcast ini yaitu tentang setara itu nyata. Walaupun ada tema umum mungkin secara internasional toh, iya, betul. Tapi yang ketong mau bahas di saat ini yaitu tentang setara itu nyata. Nah, Mama, alasan kenapa ketong angkat topik setara itu nyata atau ketong bisa lihat setara itu nyata, apakah Mama berpikir bahwa kesetaraan bagi perempuan itu apakah sangat penting dari topik-topik yang sudah diangkat mungkin dari tahun-tahun sebelumnya untuk ketong bahas di saat ini? Bagaimana menurut Mama begitu? Ya, kalau menurut saya begini, kita bermula dan berawal mulai kenapa sampai Women's Day itu ada. Ketika di Amerika Latin ada sebuah pabrik di mana mempekerjakan semua perempuan. Dan ketika perempuan-perempuan itu mereka meminta hak mereka dalam hal mungkin jam kerjanya bisa dikurangi, kalau mereka mendapat gangguan kesehatan misalnya haid misalnya, itu mereka harus dirumahkan tetapi tidak dipotong gajinya. Itulah hal-hal yang membuat sehingga kedua kakak beradik mereka memprotes, maka mereka mendapat dibunuh. Oh begitu? Ya, ketika mereka dibunuh, maka berkumpullah semua perempuan yang bekerja di pabrik tersebut. Mereka protes kepada manajemen sehingga
hal itu sampai dikatakan menjadi independent atau woman international. Karena semua perempuan bicara tentang keadilan. Makanya di hari ini, 8 Maret 2026, tema yang diangkat adalah keadilan. Keadilan bagi perempuan dan anak perempuan. Begitu. Kita bicara setara. Setara itu indah. Betul, kalimat ini setara itu indah. Tetapi seperti dia hanya sebuah kiasan. Karena, kenapa? Ada banyak perempuan juga yang tidak diterima di sektor-sektor publik. Jadi kalau kita mau bicara setara di mana? Betul. Kita mau bicara nyata itu di mana? Betul. Begitu. Jadi kalau kita bicara apa itu setara, setara artinya kita bicara juga kesetaraan gender. Perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sama. Ya. Yang membedakan itu adalah jenis kelamin. Oke. Tetapi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, mendapat hak, baik itu hak kemanusiaan, hak apa saja. Hak hidup, hak untuk diterima sebagai pekerja yang layak, itu perempuan dan laki-laki harus setara. Baik, baik. Tapi kita sebagai perempuan, kita juga pasti sadar dan tahu bahwa ada kodrat kita sebagai perempuan juga ada, begitu. Kesetaraan. Itu dia. Makanya kalau kita bicara setara itu nyata di tema hari ini, saya pikir pasti banyak perempuan akan memberikan pendapat, begitu. Ya saya begini, saya kenapa mendaftar misalnya ya, mendaftar terus karena dibilang saya perempuan, saya tidak boleh diterima misalnya. Jadi begitu, ada hal-hal yang jadi setara itu nyata. Balik lagi pertanyaannya, apakah setara yang nyata itu sudah terbukti? Praktek baik di lingkungan sosial ya, karena peran aktif dari seorang perempuan. Jadi kira-kira di dalam praktek sosial yang ada di dalam masyarakat itu, apakah perempuan itu sudah berperan aktif begitu di dalam masyarakat? Mungkin memajukan apakah begitu di dalam masyarakat, mengembangkan apa begitu? Ya. Kalau kita lihat perempuan itu punya praktek baik, sangat-sangat baik. Bahkan saya kasih contoh, kalau di sebuah RT atau di sebuah kelurahan ada kegiatan, perempuan itu tanpa diminta, tanpa disuruh atau tanpa dia masuk di dalam panitia, dia akan menyediakan air minum. Betul, itu etikat baik. Dia akan menyediakan kue, dia akan datang. Atau misalnya kita lihat di sebuah kegiatan perlombaan, ya, mungkin orang ini tidak masuk dalam panitia, tapi dia akan datang mendukung. Anak-anak kompleksnya misalnya, dia kan bawa air minum. Itu saya sudah praktek baik. Perempuan dimanapun dia berada, dia selalu melakukan segala hal yang baik. Kenapa? Karena jati dirinya itu tidak dilihat karena dia orang kaya, tidak dilihat karena dia orang berada, tidak dilihat karena dia cantik, tapi etiket baik, jati dirinya dia harus membawa, performance-nya itu ya, yang harus dia bawa menjadi orang yang baik. Contoh misalnya, kadangkala kalau orang bilang bahwa perempuan yang bekerja di bar itu adalah perempuan yang tidak baik. Kalau menurut saya itu tidak. Dia bekerja karena keadaan. Dia bekerja untuk mendukung. Betul, betul. Ya, kembali ke tadi pertanyaan itu ya, yang kedua. Dia mendukung keluarganya. Dia mendukung mungkin anak-anaknya, dia mendukung suaminya. Bukan berarti kita harus justifikasi seseorang dengan hal yang baik. Jadi kalau perempuan dikatakan tidak baik itu yang seperti apa? Mungkin kalau yang sudah berkeluarga dia pasti marah, atau dia meninggalkan suaminya kah, atau dia mungkin marah. Tetapi kalau etiket baik dari perempuan sudah terlalu baik. Contoh dalam kehidupan. Dia meninggalkan bapak mamanya, adik-adiknya, untuk dia harus pergi menikah. Dan dia harus masuk ke keluarga orang lain. Itu betapa. Dan dia harus mengandung 9 bulan 9 hari. Etiket yang terlalu baik dari perempuan. Begitu. Jadi perempuan itu punya sisi seperti 2 mata uang. Kadang orang bilang dia baik, kadang orang bilang dia tidak baik. Tapi situasi lah yang menjawab itu.
Jadi kalau saya mau bilang hari ini, perempuan itu luar biasa. Bukan karena Women's Day hari ini, Iya. bukan. Benar. Tapi perempuan di mana saja tuh, dia akan mempertahankan jati dirinya sebagai perempuan. Berarti menurut Mama perempuan itu sudah berperan aktif di dalam masyarakat ya untuk Ya, sangat. betul sekali. Kalau di masyarakat dia sebagai ketua RT ada, Iya, kalau kita mau lihat. Dia sebagai penggerak di dalam lingkungan. betul. Kita lihat. Dia sebagai pendukung, itu sudah peran aktif. Iya, benar Jadi sekali. begitu. Mama punya penjelasan tentang seorang perempuan Iya. dan Mama sebagai seorang perempuan dan seorang ibu itu Mama Iya. sudah sangat menjelaskan untuk saya yang ada pada posisi sebagai seorang anak dan itu sangat tersentuh sekali bagi Betul. saya. Mama terima kasih Betul. banyak untuk pencerahan yang Iya. sangat luar biasa. Iya. Jadi begini, seorang ibu itu dia akan bangun ketika ayam belum berkokok. Benar. Tetapi dia akan tidur ketika dia melihat di setiap ruangan kamar itu kalau anak-anaknya sudah ada di atas tempat tidur. Begitu. Pertama. Yang kedua, dia akan menyediakan makanan, mungkin makanan itu tidak terlalu banyak. Tetapi dia akan bilang, kamu makan yang ini. Nanti mereka tanya, Mama, Mama sudah makan. Padahal mungkin dia belum makan. Tetapi itulah perempuan. Begitu. Iya. Dia akan menjaga, seperti menjaga telur, jangan jatuh pecah. Betul. Dia akan menjaga gelas, jangan jatuh pecah. Betul sekali. Jadi begitu. Itulah perempuan. Makan tidak makan, dia harus kumpul dengan anak-anak dan keluarganya. Iya. Mereka tanya, Mama, Mama sudah makan. Padahal mungkin dia belum makan. Tetapi itulah perempuan. Wah, jadi Tom punya pembahasan ini bagus sekali di saat ini. Oke, Mas, ada pertanyaan lagi untuk Iya. Mama. Ya, jadi sampai sejauh ini tuh bagaimana Mama memandang dan bagaimana Mama melihat bahwa ada tidak hambatan-hambatan yang terjadi secara umum ya di lingkungan atau di lapangan begitu bagi perempuan begitu dan bagaimana perempuan itu bisa mengatasi masalah dan hambatan yang terjadi di lapangan. Iya. Kalau kita melihat perempuan ini pengennya maju, ya, pengen maju. Tetapi yang menghambat perempuan bukan laki-laki saja, perempuan itu sendiri juga, begitu. Sesama perempuan juga bisa saling menghambat dengan membangun isu yang tidak bertanggung jawab, sehingga perempuan-perempuan ini kadang-kadang mau maju ada hambatan. Hambatannya itu kadang bisa dari diri sendiri, kadang juga dari orang lain. Orang lain ini siapa? Bisa perempuan, bisa laki-laki. Nah, perempuan dan laki-laki, tapi bisa siapa? Bisa dari keluarga, bisa juga dari bukan keluarga. Bagaimana agar supaya menghadapinya? Menghadapinya dengan melihat atau memperlihatkan potensi yang ada pada diri kita. Kita mulai bekerja dengan tidak harus mengatakan ini loh saya tuh tidak seperti begini. Betul. Tidak usah. Lebih baik bekerja dalam diam. Kalau kita orang NGO biasa punya pekerjaan, bekerja dalam diam, sehingga akhirnya orang yang tadi hambatan-hambatan itu dengan sendirinya luntur, sendirinya jatuh. Kenapa? Karena kita menunjukkan dalam bentuk prestasi. Orang akan percaya cerita yang tadi orang anggap itu adalah hoax. Itu adalah cerita yang dibuat-buat. Cerita karena iri mungkin ya. Benar, karena tidak mau orang lain maju. Jadi begitu. Kalau mau bilang hambatan tidak pada apa-apa. Teknologi sudah semakin canggih. Betul. Hambatan itu terhadap sesama kita sendiri. Begitu. Mungkin ada yang tidak suka kita maju. Dia akan menghambat kita dengan kata-kata mungkin. Dia akan menghambat kita dengan hal-hal yang cerita yang tidak benar menjadi dibuat jadi benar dan lain-lain. Iya. Jadi begitu. Itulah perempuan. Tapi perempuan itu kadang-kadang kalau menghadapi banyak hambatan, dia tidak ada perempuan yang bisa langsung datang langsung marah, datang langsung bicara. Ada perempuan yang diam, tetapi dia akan menunjukkan bahwa apa yang Anda bicara itu tidak benar. Benar, benar. Apa yang Anda katakan itu tidak benar. Dia akan tunjukkan yang tadi saya bilang, akan tunjukkan yang prestasi, begitu. Iya. Baik. Itu yang tadi Mama sudah sampaikan itu tentang bagaimana perempuan itu mengatasi dan menghadapi masalah yang terjadi di lapangan begitu. Nah, Mama, kalau kita berbicara tentang dunia pekerjaan ini, ya terutama untuk
perempuan yang disabilitas, ya. Kita kan punya 2% ini, 2% bagi perempuan disabilitas di dalam dunia kerja begitu. Sampai sejauh ini bagaimana Mama melihat peran pemerintah ketika mengatasi atau membawa kuota 2% dari perempuan disabilitas ini untuk masuk ke dalam dunia kerja? Kalau saya melihat kuota 2% ini sudah ditetapkan pemerintah, tapi implementasinya di lapangan itu tidak. Kenapa tidak? Karena kita tidak melihat secara nyata bahwa ada perempuan-perempuan, teman-teman disabilitas yang direkrut masuk. Kita tahu bahwa teman-teman disabilitas itu mempunyai skill yang juga luar biasa dari teman-teman yang normal. Tetapi kenapa 2% ini hanya di atas kertas? Tidak diimplementasikan. Itu tadi, tanda kutip, bahwa mungkin dianggap bahwa disabilitas itu tidak mampu. Tidak mampu, ya betul. Karena dilihat secara fisik. Tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang diberikan Tuhan secara fisik mungkin terganggu. Tetapi akhlak, inteleknya itu Tuhan memberikan yang lebih. Jadi untuk pemerintah, kalau bisa kuota 2% ini harap agar supaya implementasinya di lapangan, mungkin adik-adik atau teman-teman ini bisa direkrut, misalnya mereka ada di bagian administrasi, biar mereka duduk, mereka menulis surat masuk, surat keluar, misalnya contoh itu. Benar. Jadi jangan kita menjustifikasi orang membuat perbedaan, padahal kita bicara tentang setara. Iya. Begitu. Kebersamaan itu penting. Benar. Begitu. Iya. Nah, Ma, kira-kira menurut Mama ini peran daripada media massa dan media sosial untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kesetaraan perempuan, kesetaraan gender begitu. Apakah media massa dengan media sosial ini sudah memperjuangkan hal-hal seperti itu atau belum? Yang pertama, kalau media massa itu ketika ada event. Ketika ada event diangkat. Ketika tidak ada event kadangkala tidak diangkat. Tetapi kita berharap agar supaya media massa juga harus banyak menceritakan tentang kesetaraan. Betul. Begitu. Kalau kita bicara media sosial, wow, banyak sekali di dalam media sosial itu perempuan bukan diangkat, tetapi dijustifikasikan. Perempuan itu dibuat seolah-olah perempuan itu yang salah. Kalau kita melihat ya, kita baca banyak sekali di media sosial itu. Saya pikir ada juga punya media sosial ya, pasti baca. Iya. Saya juga punya media sosial. Teman-teman semua. Dan kita melihat, kenapa nih perempuan yang harus menjadi korban? Kalau kita mau memberikan pendapat di media sosial, pendapat kita menjadi polemik. Begitu. Kita lihat ya kemarin ya, ada satu adik perempuan yang begitu cantik, Papua perenakan, itu menjadi bahan guncingan. Karena ada di media sosial, sudah di media sosial, kalau dia main di, apa ya, kalau kita mau bilang itu ranah publik tidak lagi, bukan ranah publik, ranah domestiknya dia. Iya. Tapi karena sudah diekspos di media sosial, menjadi ranah publik, semua orang memberikan pendapat. Iya. Jadi kalau kita melihat bahwa seharusnya kalau ada hal-hal yang menjustifikasikan perempuan, media sosial atau terlebih khusus media online atau media, itu mereka lah yang harus membuat persoalan itu menjadi sesuatu yang baik, bahwa perempuan itu tidak sedemikian, buat dalam sebuah berita yang baik. Begitu. Memang perempuan ini dari zaman Tuhan menciptakan langit dan bumi, mulai dari Taman Eden sampai hari ini, kesalahan selalu dibilang perempuan. Padahal kalau kita melihat, tidak semua itu salah perempuan. Saya cuma mau kasih tahu bahwa perempuan itu adalah superpower. Dialah yang melahirkan kehidupan. Kenapa dia melahirkan kehidupan? 9 bulan 9 hari dia mengandung anaknya, dia melahirkan, membesarkan, mendidik, membesarkan, dia menjadi seseorang yang dipandang baik di depan orang banyak. Itulah perempuan. Kadang bilang, biar sudah kalau mama tidak makan, yang penting kamu sekolah nak. Iya kan?
Iya, Biar sudah mama tidak dipandang, yang penting kamu nak. betul, Begitu. betul. Saya pakai istilah orang Jawa ya misalnya. Kalau bapak saya kerja di sawah, memakai sepeda, mengayun sepeda atau jalan kaki menuju ke sawah, anak saya tidak boleh lagi seperti itu. Tetapi anak Betul. saya harus bersekolah dan kalau bisa membawa motor misalnya. Nah, Begitu. iya. Jadi kalau bicara perempuan itu terlalu banyak sekali. Terlalu banyak. Betul. Ini kita baru masih bicara aduk. Kalau kita bicara dari hanya satu segi saja, itu banyak sekali. Iya. Begitu. Oke. Tom punya pembahasan itu paling luar biasa sekali. Saya sangat banyak dapat pengetahuan Iya. begitu. Ilmu-ilmu begitu, bukan ilmu bela diri, bukan ilmu hitam ya. Iya. Jadi banyak pengetahuan ilmu baru yang saya dapatkan. Ma, jadi Tom akan bahas lebih lanjut lagi tentang. Jadi saya mau tanya sama Mama begitu. Jadi Iya. kira-kira menurut pandangan Mama ya, sampai sejauh ini tuh bagaimana seorang perempuan atau bagaimana perempuan itu bisa berekspresi atau bagaimana seorang perempuan itu bisa mengambil langkah ketika Iya. melihat sesuatu yang ada di lingkungannya. Iya. Oke, kalau perempuan itu mau berekspresi, kalau misalnya kita lihat dari segi budaya. Ya. Perempuan, saya mau keluar dari rumah, kalau saya harus minta izin ya sama keluarga bahwa saya mau ikut dengan teman-teman misalnya, kita mau misalnya jalan sore misalnya. Itu kita harus minta izin. Untuk berekspresi tentang apa yang kita mau saja, kita harus minta izin. Kenapa kita harus minta izin? Agar supaya apa yang kita katakan atau apa yang kita lakukan di luar sana tidak menjadi masalah ketika kita balik ke rumah, begitu. Jadi kalau kita melihat, misalnya saya kasih contoh teman-teman saya yang muslim. Mereka saja mau keluar untuk beraktivitas, dia harus izin suaminya. Itu ada di dalam Al-Quran. Ketika suaminya tidak memberikan izin, dia tidak akan pergi. Begitu. Kalau kita misalnya berekspresi di luar, terus ada orang memberikan pandangan yang tidak baik, berarti itu juga nanti kembali kepada keluarga kita. Sehingga kita perempuan, kebanyakan kita mau membuat sesuatu, kita juga berpikir terutama budaya. Iya. Begitu. Saya mau pergi, saya mau jalan, tetapi budaya saya tidak seperti begitu misalnya. Jadi untuk berekspresi, langkah utama yang kita harus ambil adalah pertama, seizin keluarga. Apakah kalau anak itu masih muda ya orang tua. Iya, betul. Kalau dia sudah bersuami atau beristri, yang istri harus izin sama suaminya, yang suami juga saya percaya mereka juga harus izin sama istri. Tetapi ini kita bicara soal perempuan, sehingga perempuan itu kebanyakan punya segudang prestasi, punya segudang apa yang dia mau lakukan. Tetapi dia lakukan itu dia harus izin dulu sama suami. Kenapa demikian? Kadangkala ada orang bilang begini, kamu sukses sebagai wanita karir, tapi kalau kamu tidak sukses sebagai ibu rumah tangga, kamu nggak ada apa-apanya sebagai seorang perempuan. Begitu. Iya, wow, sangat luar biasa. Oke, Mama. Jadi yang tadi Mama menjelaskan itu tentang bagaimana perempuan itu mengambil langkah untuk berekspresi ya. Iya. Tetapi Mama tinjau dari segi budaya. Betul. Oke. Nah, sekarang Mama yang saya mau tanyakan itu, sampai sejauh ini tuh Mama sudah lihat peran laki-laki dan perempuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, lingkungan yang saling menerima, lingkungan yang saling mengakui. Apakah Mama sudah melihat hal itu sudah terjadi? Saya lihat sudah terjadi, bahkan sampai kadangkala laki-laki menganggap perempuan itu adalah saingannya mereka. Oke. Perempuan tidak pernah menganggap laki-laki itu saingan. Kenapa? Karena kita selalu tunduk kepada laki-laki sebagai misalnya suami misalnya. Atau karena kita berpikir dia adalah kepala rumah tangga. Jadi perempuan dan laki-laki sampai hari ini sudah setara. Baik. Sudah setara, berjalan sama-sama, mengerjakan, hanya perbedaan hanya jenis kelamin. Iya. Jadi perempuan dan laki-laki sudah setara, dan kalau kita mau bilang perempuan itu punya banyak ide, punya banyak
pengalaman. Kalau kita bicara lagi tentang dia sebagai yang lebih lingkungan yang inklusif, perempuan itu lebih banyak. Perempuan tuh punya peka loh, sehingga perempuan tuh lebih sadar. Dan perempuan tuh lebih dan lebih. Saya bukan karena hari ini Women's Day terus kita perempuan dan kita bicara tentang perempuan yang lebih. Tetapi itulah perempuan. Begitu. Coba kita bayangkan. Suami cuma misalnya memberikan gaji misalnya 1 juta. 1 juta ini dia harus membaginya. Mana untuk uang anak sekolah, mana bayar listrik, mana bayar CWM misalnya, mana bayar wifi, Iya, betul. mana yang untuk makan. Betul. 1 juta ini dia harus memanage sampai harus di akhir bulan. Jadi tidak sampai batas 15 hari, tapi dia akan mempertahankan sampai ngebul itu api di dapur tetap ngebul. Sampai akhir. Laki-laki kan tidak tahu. Uangnya saya kasih untuk apa? Kamu bikin apa misalnya? Dia tidak tahu kalau akhir-akhir ini harga itu mahal. Uang itu tidak cukup. Tetapi perempuan itu selalu setia untuk selalu memanage keuangan itu dengan baik. Nah, inklusif, di lingkungan inklusif, perempuan dan laki-laki itu sudah setara. Tetapi kadangkala, misalnya satu keluarga perempuan dan laki-laki mengikuti sebuah kegiatan. Istrinya menonjol, dia juga ikut tepuk tangan. Tapi kalau pulang sampai di rumah, pasti dia bilang, maksudnya apa? Kok begitu? Misalnya, toh? Lah kenapa saya? Tadi kamu kan orang tepuk tangan karena kamu, ya kamu harus bangga dong. Iya, Istri kamu betul. bisa begitu. Iya. Jadi di lingkungan, membuat lingkungan yang inklusif, yang selain-lain, saya pikir perempuan itu sudah terlalu baik. Terlalu baik. Iya, berarti sudah terjadi situasi yang inklusif ya, Iya. antara laki-laki dan Iya. perempuan. Betul. Kita bisa lihat dari berbagai segi Berbagai begitu ya, segi. Mama. Oke. Iya. Nah, jadi sekarang yang saya mau tanyakan itu kira-kira sampai sejauh ini itu ya, bagaimana cara kita untuk mengawal suara perempuan begitu? Ketika perempuan bersuara itu bagaimana suara perempuan itu dikenal dan bagaimana suara perempuan itu bisa dikawal? Kita bicara bagaimana suara perempuan dikenal dan harus dikawal. Kita bisa lihat dari beberapa aspek bidang. Misalnya kita bicara di bidang politik. Suara perempuan ini kan kadangkala, misalnya di dapil tertentu perempuan menang. Tetapi pada saat perhitungan suara, misalnya pindah ke kelurahan atau kemana, suara perempuan itu tenggelam. Tidak dikawal dengan baik. Iya. Siapa yang membuat suara perempuan ini tenggelam? Saya nggak mau salahkan laki-laki, tapi kita tahu bahwa pada kenyataannya demikian. Begitu. Di bidang ekonomi, kadangkala kita di Papua kita jarang sekali bilang harga pasar mahal. Orang di Jawa banyak. Mereka mengeluh bahwa harga pasar mahal. Betul. Kenapa yang rasakan itu adalah ibu-ibu, adalah perempuan. Karena perempuan lah yang selalu ke pasar. Mereka tahu harga minyak goreng berapa, harga beras berapa, ikan berapa. Seperti tadi contoh saya lihat di YouTube. Atau saya lihat di Facebook. Ada yang bilang ikannya mahal, tapi apapun yang terjadi, saya harus beli ikan untuk anak-anak saya. Karena dia tahu gizi ikan. Itu membuat anak pintar. Iya. Gitu. Jadi itulah. Jadi suara perempuan itu penting untuk dikawal, perempuan itu dikenal lewat mana? Kita bisa lewat media sosial. Iya. Kita bisa lewat audiovisual di televisi. Kita bisa buat di dalam sebuah artikel, buku, jurnal, itulah yang kita bisa bicara. Kadangkala kita dalam sebuah pertemuan, kalau perempuan bicara semua tepuk tangan. Karena jarang sekali ada perempuan yang bicara di dalam pertemuan-pertemuan yang besar. Di dalam Papua ini begitu. Tapi kalau ada perempuan yang bicara, wow senang sekali semua. Begitu. Kenapa? Karena perempuan yang merasakannya. Jadi suara perempuan itu perlu dan penting dikawal. Seperti tadi. Kesalahan selalu sama perempuan yang bersalah. Tapi pada akhirnya kesalahan itu harus dikawal. Suara itu harus dikawal. Sehingga implementasi di lapangan jadi. 2% itu untuk teman-teman disabilitas harus dikawal.
sehingga implementasi itu terjadi. Begitu. Itu kan. Baik, Mama. Jadi, Mama Tong punya pembahasan tentang setara itu nyata, Ya. yang Tong bahas pada memperingati Hari Wanita Internasional atau International Women's Day. Dan Mama sudah menjelaskan banyak sekali hal-hal yang terjadi tentang perempuan itu, tentang wanita itu sendiri. Dan Mama sudah menjelaskan juga dari berbagai aspek untuk kita. Ya. Jadi Mama, saya di kesempatan ini saya meminta Mama punya closing statement untuk Mama bicara kepada saya punya saudara-saudara perempuan yang ada di rumah sana, saya saudara-saudara perempuan yang sementara lihat podcast ini dan momen spesial untuk International Women's Day ini, apa yang mau sampaikan untuk tompo saudara-saudara dorang? Silakan. Ya. Terima kasih. Iya. Yang ingin saya sampaikan, perempuan itu yang melahirkan kehidupan. Sehingga perempuan jangan merasa minder. Perempuan jangan merasa takut. Perempuan jangan merasa bahwa saya tidak bisa. Tapi perempuan harus percaya diri, bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita bicara, apa yang kita perbuat, karena perempuanlah yang melahirkan kehidupan. Laki-laki, kita memang perempuan lahir dari tulang rusukmu. Hargailah perempuan seperti engkau menghargai orang tuamu sendiri. Jadi, apapun yang terjadi, perempuan adalah yang melahirkan kehidupan. Iya, jadi Sobat Bicara, kita punya podcast ini sudah selesai, dan Tong sudah dapat pengetahuan banyak sekali tentang perempuan, tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan. Saya sebagai host, mengucapkan banyak terima kasih kepada Mama, Ya. Mama dengan Mama Jo, gitu ya. Iya. Kepada Mama Jo yang sudah sedia hati untuk menghadiri podcast kami dan sudah banyak sekali membagikan pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa untuk podcast ini. Dan saya dengan Mama akan menutup podcast ini dengan mengucapkan Selamat Hari Wanita Internasional tahun 2026 kepada semua wanita hebat dan luar biasa di dunia. Terima kasih sudah tetap hidup.